Fakta keempat, Syiah bercerita tentang keyakinan mereka mengenai Ahlus Sunnah. Tuhan orang Syiah beda dengan Tuhan Ahlus Sunnah. Berkata Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, Jilid 1, halaman 278, sesungguhnya kami, kaum Syiah, tidak pernah bersepakat dengan mereka, Ahlus Sunnah, dalam menentukan Allah, Nabi maupun Imam. Sebab mereka, Ahlus Sunnah, mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang menunjuk Muhammad sebagai nabinya dan Abu Bakar sebagai pengganti Muhammad sesudah beliau wafat. Kami, kaum Syiah, tidak setuju dengan Tuhan model seperti ini, juga kami tidak setuju dengan model nabi yang seperti itu. Sesungguhnya Tuhan yang memilih Abu Bakar sebagai pengganti nabinya, bukanlah Tuhan kami. Dan nabi model seperti itu pun bukan nabi kami. Naudzubillah dari kekufuran dan kesesatan ini. Pengertian An-Nasyib dalam Kamus Rafidah. An-Nawasyib mufradnya nasyib. Definisinya menurut Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengalahkan serta melaknat Ali dan keluarganya. Sedangkan definisinya versi orang-orang Syiah, An-Nawasyib adalah Ahlus Sunnah yang mencintai Abu Bakar, Umar dan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam lainnya radhiyallahu anhum. Husain Usfur Ed-Daras Al-Bahrani dalam kitabnya Al-Mahasin An-Nafsaniyah fi Ajwibati Al-Masail Al-Hurasaniyah, halaman 147, berkata, berita-berita yang bersumber dari para imam, alaihi salam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan An-Nasyib adalah yang biasa dipanggil dengan julukan Sunni. Dia juga berkata, tidak perlu lagi dipermasalahkan bahwa yang dimaksud dengan An-Nasyibah adalah Ahlus Sunnah. Berkata Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, Jilid 2, halaman 306-307, adapun orang Nasyibi, kondisi dan hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka bisa dijelaskan dalam dua hal. Pertama, siapakah yang dimaksud dengan An-Nasyib yang diceritakan dalam berbagai riwayat mereka itu lebih jahat dari orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Yang juga mereka itu kafir dan najis menurut ijma para ulama imamiyah. Dan telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa di antara ciri khas orang-orang Nawasyib adalah mendahulukan selain Ali atasnya. Perkataan orang satu ini menunjukkan bahwa setiap yang mendahulukan kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman sebelum kepemimpinan Ali radhiyallahu anhu, maka dia adalah Nasyibi menurut versi orang-orang Rafidah. Padahal orang-orang Nasyibi itu menurut mereka lebih jahat dari orang Yahudi, Nasrani dan Majusi, bahkan dianggap kafir dan najis. Naudzubillah. Kaum Rafidah menghalalkan harta dan nyawa Ahlus Sunnah. Berkata Yusuf Al-Bahrani dalam kitabnya Al-Hadai An-Na'adirah fi Ahkam Al-Trah'at Tahirah, Jilid 12, halaman 323, sesungguhnya anggapan bahwa An-Nasyib itu Muslim, dan juga anggapan bahwa agama Islam tidak membolehkan untuk mengambil harta mereka, ini semua tidak sesuai dengan ajaran kelompok yang benar, maksudnya Syiah. Mulai dari dahulu sampai sekarang, yang mana mereka itu mengatakan bahwa An-Nasyib itu kafir dan najis serta boleh diambil hartanya bahkan dibenarkan untuk dibunuh. Dalam kitab Wasail As-Syiah karangan Al-Hur Al-Amili, Jilid 18, halaman 463, disebutkan, berkata Daud bin Farkad, aku bertanya kepada Abu Abdillah, alaihi salam, apa pendapatmu tentang An-Nasyib? Dia menjawab, halal darahnya, nyawanya, tapi aku bertakyah. Lihat maksud dari istilah takyah di epilog dari tulisan ini, darinya. Seandainya engkau bisa membunuhnya dengan cara meruntuhkan suatu tembok atasnya atau kamu tenggelamkan dia, supaya tidak ketahuan bahwa kamulah pembunuhnya, maka lakukanlah. Aku bertanya lagi, lantas bagaimana dengan hartanya? Dia menjawab, musnahkanlah hartanya semampumu. Dalam kitab Ar-Raudah min Al-Kafi, halaman 285, disebutkan, dari Abu Hamzah, aku bertanya kepada Abu Ja'far, alaihi salam, sebagian kawan-kawan kami memfitnah dan menuduh yang tidak-tidak terhadap siapa saja yang menyelisihi mereka? Dia menjawab,
Lebih baik engkau tinggalkan perbuatan itu. Demi Allah wahai Abu Hamzah, sesungguhnya seluruh manusia adalah anak-anak pelacur kecuali para pendukung kita. Yang dia maksud adalah bahwa semua manusia adalah anak-anak hasil perzinaan kecuali orang-orang Syiah. Bagaimana mungkin mereka menganggap semua orang Syiah suci dan bukan hasil perzinaan, padahal zina, nikah mut'ah, sendiri mereka anggap merupakan salah satu ritual ibadah yang paling utama. Wala haula wala quwata illa billah. Orang-orang Rafidah mengkafirkan golongan Ahlus Sunnah. Al-Faid Al-Kashani dalam kitabnya Minhaj An-Najah, halaman 48, berkata, barang siapa yang mengingkari keimaman salah seorang dari mereka, yakni para imam yang 12, maka sesungguhnya dia itu sama dengan orang yang mengingkari kenabian seluruh para nabi. Berkata Al-Ma'maka'ani dalam kitabnya Taudih Al-Maka'al, jilid 1, halaman 208, kesimpulan yang dapat diambil dari kitab-kitab, bahwa setiap yang tidak bermazhab Itsna, Asyar, Syiah, akan diterapkan baginya hukum orang kafir dan musyrik di akhirat. Dengarlah orang-orang Rawafid yang terang-terangan melaknat para ulama Islam seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Samaha Asi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Ini Syekh bin Baz, kalian anggap dia itu Syekh. Wahai orang-orang yang najis, orang-orang yang kotor, wahai para pengikut Ibnu Taimiyah si anjing itu, wahai para pengikut bin Baz al-munafik si buta mata dan hati, semoga Allah melaknat dia. Semoga Allah melaknat dia. Anjing kalian ikuti? Kalau bukan karena kalian binatang, niscaya kalian tidak akan mengikuti binatang, babi seperti bin Baz. Wala haula wala quwata illa billah.